Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Yang kami hormati, Ibu Lucy Kanti Rahayu, Eskom Mkom, selaku dosen pengampu mata kuliah riset operasional. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1 kelas 645A11 yang beranggotakan saya, Hanifah Kahatari, lalu ada Eri Eviani, Arinda Syahira, dan Margareta Sata. Kami akan menjelaskan tentang metode simplex maksimasi dengan studi kasus pada penjual batagor dan pempek. Contoh kasus, seorang pedagang menjual dua produk jajanan yakni batagor dan pempek. Ia memiliki bahan baku sebanyak 8 kg tepung dan 12 kg telur. Dari bahan baku tersebut akan dibuat batagor dan pempek untuk dijual. Satu baskom pembuatan batagor memerlukan 4 kg tepung dan 3 kg telur. Sementara untuk pembuatan pempek memerlukan 2 kg tepung dan 4 kg telur. Berapa baskom adonan batagor dan pempek yang harus dibuat agar pedagang memperoleh keuntungan yang maksimal jika satu baskom batagor untungnya Rp50.000 dan satu baskom pempek untungnya Rp60.000. Penyelesaian. Yang pertama, mengubah bentuk dasar ke bentuk kanonik dengan menambahkan variabel slack. Diketahui X1 banyak batagor yang diproduksi, X2 banyaknya pempek yang diproduksi. Fungsi kendala 4X1 tambah 2X2 kurang dari sama dengan 8. 3X1 tambah 4X2 kurang dari sama dengan 12. Kendala non-negatif X1, X2 lebih besar 0. Fungsi tujuan maksimum Z sama dengan 5X1 tambah 6X2. Langkah-langkah pertama dalam metode simplex ini adalah kita ubah bentuk kurang sama dengan menjadi bentuk kanonik seperti kita lihat sebelah kanan dalam kolom kotak. Bentuk kurang sama dengan kita ubah menjadi 4X1 tambah 2X2 tambah variabel slack kita sebut dengan S1 sama dengan 8. 3X1 tambah 4X2 tambah S2 sama dengan 12. Kemudian fungsi objektif ruas kanan kita pindah ke kiri menjadi Z kurang 5X1 kurang 6X2 kurang 0S1 kurang 0S2 sama dengan 0. Setelah kita menentukan bentuk kanonik, kita membuat tablo 1, yaitu yang terdiri dari Z, X1, X2, S1, S2, dan nilai kanan. Kita masukkan ke dalam kolom Z1, X1-nya min 5, X2-nya min 6, S1-nya 0, S2-nya 0, nilai kanannya 0. Baris berikutnya, nilai Z-nya adalah 0, X1-nya 4, X2-nya 2, X1-nya 1, S2-nya 0, nilai kanannya 8. Baris berikutnya, nilai Z-nya 0, X1-nya 3, X2-nya 4, S1-nya 0, S2-nya 1, dan nilai kanannya adalah 12. Langkah selanjutnya di sini ada kolom, kita tambahkan kolom basis, yaitu Z, S1-nya, basis itu yaitu kolom yang unsur 1, yang lainnya 0. Z-nya 1, S1-nya 1, dan S2-nya adalah 1. Dan untuk nilai basisnya yaitu S1 sama dengan 8,
S2-nya 12, X1-nya 0, X2-nya 0, dan nilai Z-nya adalah 0. Maka solusinya sudah optimalkah? Belum optimal. Karena jika di baris 1 ini masih ada nilai yang negatif, maka dinyatakan belum optimal. Langkah selanjutnya yaitu kita membuat kolom kunci. Menentukan kolom kunci dilihat dari baris 0 yang paling negatif dari di baris 0 tersebut. Di sini kita lihat yang paling negatif itu di baris 0 adalah min 6. Jadi min 6 ini kita nyalakan menjadi kolom kunci. Sedangkan X2-nya ini nanti akan menjadi sebagai variabel masuk menggantikan Z. Langkah berikutnya yaitu menghitung rasio dan menentukan baris kunci. Kita tambahkan dahulu di sini kolom rasio. Cara menghitung rasio yaitu kolom kunci. Di sini ada nilai kanan. Yaitu cara menghitungnya yaitu 8. Karena ini Z-nya sudah 0 dan ini tidak mungkin ya, jadinya min. Dan untuk baris satunya yaitu nilai kanannya 8 dibagi dengan kolom kuncinya X2, 8 dibagi 2 sama dengan 4. Baris kedua yaitu nilai kanannya 12 dibagi 4 sama dengan 3. Jadi, baris kunci diperoleh dengan memilih baris dengan rasio terkecil. Nah, rasio terkecil di sini antara 4 dan 3, yang paling kecil adalah 3. Nah, 3 ini disebut baris kunci, dan kolom kuncinya adalah min 6. Ya, sebelumnya kita sudah menemukan kolom kunci dan baris kuncinya. Lalu, apa yang harus kita lakukan selanjutnya, yaitu menentukan pivot. Kolom kuncinya sebelumnya itu X2 ya. Ini kolom kunci. Ke bawah X2. Lalu baris kunci ke samping S2 atau baris kedua. Nah, kalau kita tarik garis dari sini, terus dari kolom kunci juga kita tarik garis ke bawah, itu ada yang namanya perpotongan. Ya, perpotongan garis antara kolom kunci dan baris kunci itu disebut unsur kunci atau pivot. Nah, di sini yang unsur kuncinya itu angka berapa? Ya, itu adalah angka 4. Nih ya, dia kena ke baris kunci, juga kena ke kolom kunci. Jadi, pivotnya 4. Nah, fungsinya apa sih kita mencari kolom kunci dan baris kunci ini? Nah, untuk yang kolom kunci, yang X2 ini, nanti dia akan menggantikan basis dari S2. Jadi, S2 akan keluar dan menjadi variabel yang keluar, dan X2 akan masuk menjadi variabel yang masuk ke dalam basis. Jadi kita sudah mengetahui kolom kunci, baris kunci, dan pivotnya. Lalu bagaimana cara kita mengubah tabel 1 menjadi tabel 2? Di sini kita membutuhkan yang namanya operasi baris dasar. Nah, sebelumnya kan pivotnya 4 nih. Di operasi baris dasar, bagaimana caranya angka 4 ini berubah menjadi 1. Dan kolom kunci yang 2 dan min 6 ini berubah menjadi 0. Lalu kita turunkan jadi B2 aksen sama dengan berapa dikali berapa supaya hasilnya 1. Jadi 4 kali berapa supaya hasilnya 1, itu berarti 1/4 dikali 4 sama dengan 1. Lalu kita lanjut ke B1. B1-nya ini 2 ya. Jadi
B1 arsen untuk tablo yang kedua nanti, itu bagaimana caranya supaya angka 2 ini berubah menjadi 0. B1 arsen sama dengan B1 mula-mula, jadi mula-mulanya kan dia 2 nih nilainya. Kita tulisnya B1 mula-mula dikurang 2 dikali B2 arsen. Tadi B2 arsennya sudah berubah menjadi angka 1 ya. Jadi berarti kalau kita terjemahkan B1 arsen sama dengan 2 dikurang 2 dikali 1 sama dengan 0. Benar ya? Selanjutnya B0. Kita ubah ke B0 arsen. B0 arsen sama dengan B0 mula-mula yang min 6 ini bagaimana caranya supaya dia jadi 0. Berarti min 6 ditambah 6 kan. Nah ini B0 mula-mula nilainya min 6. B0 mula-mula ditambah 6 dikali, ingat ya tadi B2 arsennya kan udah berubah nih jadi 1. 6 dikali B2 arsen. Rumusnya ini. Kemudian untuk membuat tablo 2, kita membutuhkan angka-angka yang ada di dalam tablo. Namun, kita tidak bisa menggunakan angka-angka yang sama seperti tablo 1. Kita harus merubahnya menggunakan operasi baris dasar. Jadi, rumus-rumus ini kita gunakan untuk mengubah angka yang ada di dalam tablo. Yang kita ubah pertama kali, B2 aksen, itu kan rumusnya 1/4 dikali B2. Nah, kita masukkan dari sini 0 dikali 1/4 sama dengan 0. 3 dikali 1/4 sama dengan 3/4. Lalu 4 dikali 1/4 sama dengan 1. 0 dikali 1/4 sama dengan 0. 1 dikali 1/4 sama dengan 1/4. Yang terakhir 12 dikali 1/4 sama dengan 3. Jadi cukup sampai nilai kanan aja. Lalu lanjut ke B1 aksen. Kita ke sini ke B1 aksen ya. Jadi rumusnya B1 aksen sama dengan B1 mula-mula dikurang 2 dikali B2 aksen. Nah, ini kita mulai dari angka 0. 0 dikurang 2 dikali B2 aksennya berarti yang baru ya, yang angka ini. Dikali 0. 0 dikali 2 dikali 0. Lalu 4 dikurang 2 dikali B2 aksen yang atasnya, 3/4. Lalu 2 dikurang 2 dikali 1. Satunya dapat dari B2 aksen yang atas, yang baru. Lalu 1 dikurang 2 dikali 0. Ini ya. Lalu 0 dikurang 2 dikali 3 dikali 1/4. Ini ya. Yang terakhir 8, ini 8 dikurangin 2 dikali B2 aksennya 3. Dan nih, terus hasilnya itu dia akan menjadi unsur yang baru. Jadi ini kita hitung dulu. 0 dikurang 2 dikali 0 sama dengan 0. 4 dikurang 2 dikali 3/4 sama dengan 10/4 atau kita bisa kecilin 5/2. 2 dikurang 2 dikali 1 sama dengan 0. Lalu 1 dikurang 2 dikali 0 sama dengan 1.
0 dikurang 2 dikali 1/4 sama dengan min setengah. Terus 8 dikurang 2 dikali 3 sama dengan 0. Nah, selanjutnya yang B0 aksen. Rumusnya B0 ditambah 6 dikali B2 aksen. Kita mulai dari sini ya, kan ini B0. Dari angka 1. Berarti 1 ditambah 6 dikali B2 aksennya 0. Nah, 1 ditambah 6 dikali 0. Lanjut, ini min 5 ditambah 6 dikali B2 aksennya nih 3/4. Lanjut, min 6. Min 6 ditambah 6 dikali 1. Lalu 0. 0 ditambah 6 dikali 0. Mulai dapat di sini ya, B2 aksen. Lalu 0 ditambah 6 dikali B2 aksennya 1/4. Yang terakhir 0 ditambah 6 dikali B2 aksennya 3. Nah, hasilnya ini 1 tambah 6 kali 0, hasilnya 1. Min 5 tambah 6 dikali 3/4, hasilnya min setengah. Terus min 6 tambah 6 kali 1, hasilnya 0. 0 ditambah 6 dikali 0, hasilnya 0. Terus 0 ditambah 6 dikali 1/4, hasilnya 3/2. Terus 0 ditambah 6 dikali 3, hasilnya 18. Sampailah kita pada tahap membuat tablo 2. Nah, tadinya kan tablo 2-nya pasti kosong ya. Sebelum diisi, itu kita isi terlebih dahulu dengan variabel. Ada variabel Z, X1, X2, S1, S2, dan jangan lupa nilai kanan. Terus dari operasi baris dasar sebelumnya, kita mendapatkan angka-angka di atas ini. Nah, angka-angka di atas ini kita masukkan ke dalam tablo. Baris yang pertama, Z-nya 1, X1-nya min setengah, X2-nya 0, S1-nya 0, S2-nya 3/2, NK-/nya 18. Lalu lanjut baris ke-2, Z-nya 0, X1-nya 5/2. Lalu X2-nya 0, S1-nya 1, S2-nya min setengah, NK-nya 2. Baris yang terakhir, Z-nya 0, X1-nya 3/4, ya, dari sini. Terus X2-nya 1, S1-nya 0, S2-nya 1/4, NK-nya 3. Nah, selanjutnya yang bisa kita lakukan itu membuat basis. Kalau kita ingat, sebelumnya basis itu kita dapatkan nih yang bawah nilainya, variabelnya dari mana. Itu kita lihat variabel di sini, mana yang punya angka 100. Ini variabel yang Z masih punya ya, ke bawah 100. Lalu ada apa lagi? Ada S1, dia punya nih 100. Ada X2 juga, dia punya 100. Ya, dipindahin di basis. Nah, kita review lagi. Kenapa X2 ini ada di baris ketiga aksen? Karena kalau kita ingat, X2 ini menggantikan S2 di perhitungan sebelumnya. Jadi X2-nya menjadi variabel masuk di basis, sementara S2 dia menjadi variabel keluar. Ya.
Lalu ini setelah perhitungan ini selesai, kita dapat menyimpulkan apakah solusinya sudah optimal. Tuh kita ingat lagi, kalau kita ingin mencari solusinya udah optimal atau belum, kita lihat B0, baris 0. Yang paling atas ya. B0-nya masih ada yang negatif nggak? Ternyata masih ada nih. Nih, negatif. Dia satu-satunya yang negatif malah. Min setengah. Berarti ini belum solusi optimal. Kita harus melakukan iterasi lagi. Harus mencari kolom kunci, baris kunci, pivot. Mengulang lagi ya caranya. Nah, kalau menarik kesimpulan dari tabel 2, berarti X2 sama dengan 3. Sedangkan X1-nya nggak ada di sini di basis. X1 sama dengan 0, Z sama dengan 18. Dan perhitungan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Kita memilih kolom kunci karena di tabel ini adanya minusnya satu-satunya, jadi yang paling minus yang ada tanda negatifnya yaitu di X1, jadi kolom kuncinya ada di kolom X1. Kedua, cara menghitung rasio dan menentukan baris kunci. Untuk menghitung rasio yaitu dengan cara nilai sisi kanan dibagi kolom kunci. Di sini di tabel ini kan nilai sisi kanannya itu 2. Nah, kolom kuncinya di dalam kolom kunci 5/2 yaitu 2 dibagi 5/2 hasilnya 4/5, dan yang di bawahnya yaitu 3 dibagi 3/4. 3 dibagi 3/4 sama dengan 4. Nah, kita cari yang paling kecil. Jadi yang paling kecil yaitu 4/5. Jadi baris kuncinya 4/5. Kedua, menentukan pivot. Untuk menentukan pivot yaitu kita berpotongan antara baris kunci dengan kolom kunci, yaitu di sini di tabel ini yaitu 5/2. Pengoperasi baris dasar yaitu rumusnya B0 double aksen sama dengan B0 aksen ditambah 1/2 dikali B1 aksen. Nah, ini kita masukin dulu tabelnya 1, 0, 0, 1/5, 14/10, 18, 2/5. Nah, jadi 1 ditambah setengah dikali 0. Dan yang kolom selanjutnya yang kedua, minus setengah ditambah setengah dikali 1. Yang ketiga, 0 plus setengah dikali 0. Dan yang tabel keempat, 0 plus setengah dikali 2/5. Dan yang kelima, 3/2 ditambah 1/2 dikurang 1/5. Dan selanjutnya tabel 18 ditambah 1/2 dikali 4/5. Dan untuk B1 double aksen sama dengan 2/5 dikali B1 aksen, yaitu tabelnya kita turunin dulu yang dari tabel 0, 1, 0, 2/5, minus 1/5, dan 4/5. Untuk menghitung selanjutnya, untuk B2 double aksen sama dengan B2 aksen dikurang 3/4 dikali B1 aksen. Ini dari tabel kita turunin, jadi 0, 0, 1, minus 3/10, 2/5, dan 12/5. Untuk cara penghitungannya, 0 dikurang 3/4 dikali 0. Dan yang kedua, 3/4 dikurang 3/4 dikali 1. Yang ketiga, 1 dikurang 3/4 dikali 0. Dan yang keempat, 0 dikurang 3/4 dikali 2/5. Yang kelima, 1/4 dikurang 3/4 dikurang 1/5. Dan yang terakhir, 3 dikurang 3/4
dikali 4/5. Yang berikut tabel 3. Seperti yang kita lihat semua pada tabel berikut, karena semua unsur tidak ada yang negatif, jadi tabel 3 adalah tabel optimal. Solusi optimal X1 sama dengan 4/5 atau 0,8. X2 sama dengan 12/5 atau 2,4. Z sama dengan 18/2/5 atau 18,4. Hasil, karena nilai-nilai pada baris Z sudah tidak ada yang negatif, berarti iterasi selesai. Solusi yang diperoleh adalah X1 Batagor sama dengan 0,8 baskom, X2 Pempek sama dengan 2,4 baskom. Nilai fungsi tujuan Z atau laba adalah 184.000. Artinya untuk memperoleh keuntungan yang maksimal sebesar 184.000, maka perusahaan sebaiknya memproduksi Batagor sebanyak 0,8 baskom dan Pempek sebanyak 2,4 baskom. Ikut kesimpulan. Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa metode simplex adalah alat yang efektif dalam pemecahan masalah pemrograman linear dan memiliki aplikasi luar dalam berbagai bidang. Metode ini digunakan untuk menyelesaikan persoalan manajerial yang telah diformulasikan ke dalam persamaan matematika program linear. Langkah-langkah penyelesaian metode simplex melibatkan proses pengulangan atau iterasi hingga diperoleh solusi optimum. Metode simplex adalah metode matematis untuk menyelesaikan masalah pemrograman linear dengan cara mengubah fungsi tujuan dan batasan ke dalam bentuk persamaan pangkat tunggal, kemudian membuat matriks atau tabel simplex untuk menyelesaikan masalah tersebut. Sekian presentasi dari kelompok 1. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.